Oke, ya, sorry suaranya. Ya, selamat siang semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi. Ini event pertama kita live trading ya. Seingat saya ini yang pertama nih, kita adain di jam sesi trading ya. Setengah jam lagi masuk sesi 2 dan kita review singkat ya. Kita akan tahu kemarin sektor consumer mulai menggeliat dan tadi pagi saya rilis di video market review mengenai potensi dari sektor consumer dan kita tahu pada masih banyak yang masih dalam posisi downtrend. Jadi sifatnya saat ini masih relatif spekulatif buy menurut saya. Jadi pastikan Bapak Ibu atur strateginya dulu nih ya, atur strateginya dan kita coba cek ya validasinya apakah sektor ini masih bisa dalam waktu dekat ini akan terbang apa enggak. Tapi gini, karakteristik dari sektor ini yang harus Bapak Ibu cermati itu mirip-mirip sama seperti kayak BCA, kayak BRI. Dia lebih baik kita nawar ketika lagi murah, lagi merah tepatnya. Cuma masalahnya ini seringkali kenapa yang bikin saya ragu-ragu masuk di sektor ini karena posisinya masih dalam posisi downtrend. Saya khawatir kalau kita beli saat ini ketika dia lagi merah, saya khawatir dia akan jebol support lagi, akan turun lagi ya, akan turun lagi. Kita langsung kita langsung lihat di sektoralnya deh. Atau ini mungkin kita bahas ininya dulu deh. Komposit hari ini all time high lagi ya, gap up all time high dan yang nyebelinnya dia gap up. Hari gini gitu loh, bisa-bisanya dia gap up. Padahal kondisinya toel dikit aja dia udah bablas sebenarnya udah all time high. Jadi kalau saya bilang hati-hati ini hari Kamis ya. Besok Jumat dan potensi bisa swing, bisa merah. Tapi kita lihat kalau kondisi seperti ini market kita lihat bagaimana ya bergeraknya. Dan saya lihat dalam beberapa waktu belakangan ini, kita lihat saat ini sih cukup oke. Cuma yang sektor consumer malah cenderung agak koreksi nih, agak terkonsolidasi. Nah, seperti saya sudah bilang di video market review, kalau sektor consumer ini, ya sejatinya dia itu bobotnya berat ya, bobotnya itu berat. Artinya apa? Artinya dia kalau IHSG merah, cenderung sektor ini juga ikut gitu loh. Dan zaman dulu, kelas seperti Unilever, HM Sampurna, itu jadi penggerak indeks. Kalau Bapak Ibu angkatan lama-lama mesti tahu gitu ya. Nah, coba kita cek dua sektor ini untuk melihat kondisi besok bagaimana ya. IDX Finance. Nah, Finance mirip-mirip ya, sama seperti IHSG, model candle-nya mirip. Tapi saya mau lihat yang consumer non-cyclical sini. Nah, lihat, dia bobotnya langsung beng, dia modelnya begini. Nah, kalau saya lihat kondisi saat ini sih, dia masih cukup sehat, relatif sehat. Koreksi tapi tidak disertai dengan volume. Nah, ini ya, koreksi tapi tidak disertai dengan volume. Dan gini, teman-teman ada yang tanya kemarin, sekalian saya jawab di sini deh. Pak, bedanya apa sih? Bapak punya di bawah ini ada dua histogram ya, yang floating sama yang paling bawah. Ini bedanya apa? Nah, yang paling bawah, saya jelasin yang bawah dulu, yang merah dan hijau ini ya. Itu adalah volume transaksi. Jadi hari ini volumenya bagaimana? Itu saya gambarkan di sini, di bawah ini volume. Sekilas mirip dengan volume yang umum, yang general, yang sering Bapak Ibu lihat di chart sekuritas. Tapi ini agak sedikit berbeda, karena saya ada tambahin unsur seperti kayak lonjakan volume di sini. Jadi kalau volumenya ada, tiba-tiba ada lonjakan volume, dia ada detect, jadi dia bisa lebih tinggi dari yang biasanya, dari yang generik. Ini agak berbeda, tapi warnanya saya bikin sama. Cuma mungkin bisa jadi di tempat sekuritas yang Bapak Ibu lihat kok yang di sekuritas hijau kok di sini merah. Ya karena ada data-data yang saya tambahin untuk lebih
memvalidasi pergerakan volume ini bagaimana kondisinya. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, kondisi saat ini candle-nya turun, tapi volumenya kecil. Artinya apa? Artinya walaupun ada aksi jual, tapi sifatnya minor. Jadi nggak terlalu berpengaruh terhadap indeks consumer ini. Malah justru saya melihat peluang kita untuk buy on weakness. Nah, tambahan, yang floating ini apa Pak? Yang floating. Nah, yang floating ini adalah smart money indicator. Artinya apa? Artinya pergerakan pergerakan uang yang transaksi yang masuk di sini. Bapak Ibu kan tahu, kalau kadang-kadang transaksinya tinggi, valuasinya tinggi nih, kayak hari ini 523. Wah, tinggi kan valuasi tektokannya. Nah, itu naik. Terus bandingkan sama yang sebelah, 1,44 triliun. Nah, beda kan warnanya kan? Warnanya satu biru, yang satu warnanya apa? Oranye. Artinya apa? Artinya sama-sama ada aksi beli. Sama-sama aksi beli. Cuma di sini dia punya kekuatan beli lebih besar. Tapi Pak, yang satu kok chartnya lebih pendek, sedangkan yang ini kok lebih tinggi. Ya, tapi jangan salah, yang di lebih pendek ini, dia lebih banyak buy-nya. Jadi walaupun secara mungkin uang yang masuk memang besar, volumenya mungkin terlihat nggak terlalu besar, tapi dia punya uang yang masuk itu jauh lebih besar dalam aksi buy. Jadi dalam kondisi beli ya. Beda sama yang di bawah-bawah ini. Yang bawah-bawah ini cenderung masih ada aksi jualnya, sedangkan yang ini lebih ke buy, banyak belinya ya. Nah, itu jadi yang di tengah ini adalah smart money indikator. Nah, smart money indikator ini Bapak Ibu nggak usah lihat terlalu detail satu per satu candle. Kalau saya pribadi, tapi gini, ada orang yang kecenderungan detail banget, lihatnya detail, ya silakan aja kalau melihat candle per candle. Tapi kalau saya orangnya cenderung otak kanan. Saya melihat secara global. Nah, kalau lihat dalam kondisi ini, ya, dia membaik, dia cenderung membaik dari yang di bawah cenderung naik dan dia turun lagi, tapi pada dasarnya cenderung membaik, berarti secara tren dia bagus, ya. Secara tren dia bagus, ya. Kita lihat, ini kalau kita tarik garis kan nih. Nah, dia kan secara tren dia membaik nih. Itu artinya membaik, ya. Kalau berbicara mengenai uang, itu nggak bisa serta-merta langsung dia tiba-tiba langsung naik tinggi. Nggak bisa. Dia cenderung naiknya pelan-pelan. Sama, ini kita berbicara mengenai big money, ya, uang besar. Jadi kalau bicara mengenai uang besar, mereka masuknya tetap bertahap kok. Tetap masuknya bertahap. Memaintain bagaimana meningkatkan volume sedikit demi sedikit supaya transaksi jadi tambah besar. Nah, itu. Ya, itu sekilas yang saya mau jelasin yang bawah ini, yang kemarin pertanyaan di teman-teman. Oke, sekarang kita comeback. Kita melihat ke yang panel utama dulu. Fokus panel utama, kita melihat pergerakan indeks consumer non-cyclicals ke depannya bagaimana. Nah, ini saya lihat dia sudah ada di area resisten ya, secara daily ya. Ini kita lihat daily. Kita lihat dia cukup lama konsolidasi di sini sebelum kemudian dia ambiar. Nah, dia udah mulai comeback di areal base. Ini areal base. Base yang dia bentuk ketika kondisi lagi downtrend ya. Base-nya ada beberapa base sebenarnya, dia ada bikin beberapa base. Tapi kelihatannya base yang ini cukup lama ya. Di sini ada base naik, turun kembali ke base ini, kemudian dia turun dan nah, ini artinya dia membentuk resisten. Nah, ketika dia saat ini karena candle di bawah, maka kita sebut sebagai ini membentuk resisten. Dan ini membentuk base, dia mulai kembali ke areal base-nya lagi. Kalau dia bisa tembus ini dan bisa rebound, ini akan baik sekali. Kita coba lihat weekly-nya. Nah, sama ternyata weekly-nya dia sedang tertahan di areal selendang ya. Lebih bagus lagi kalau dia nanti bisa comeback naik di atas selendang. Itu oke banget ya. Comeback naik lagi, itu lebih bagus lagi. Coba kita lihat monthly-nya. Nah, karena ini chart-nya terbentuk baru, ya terbentuknya baru, jadi harap maklum ya Bapak Ibu ya. Jadi masih sedikit monthly-nya. Nah, kalau di monthly kita lihat dia ada perlawanan, dia mulai rebound, mulai naik. Dan ini volumenya bagus sekali ya. Monthly volumenya bagus. Jadi silakan dicermati sektor ini. Makanya saya bilang apakah ini menjadi titik awal kebangkitan.
Setelah dia downtrend, downtrend. Nah, pertaruhan saya dia ada di sini. Kalau dia bisa naik di atas selendang, selanjutnya dia harus bisa naik di areal ini. Itu baru menurut saya dia mematahkan tren turun. Nah, dia baru patahin tren turun kalau dia bisa naik di areal ini. Bisa naik di atas ini, dia udah patahin tren turun. Secara offset, dia bisa, umpamanya anggaplah kita jadi acuan, ya, acuan begini, ya. Nah, ini. Kan orang biasa kalau technical analis yang klasik, dia akan gambarkan begini. Kalau bisa naik di atas ini, garis ini, dia baru valid. Nah, ya, kan sesuai kan, kotaknya sesuai. Jadi, itu kalau saya bilang sektor consumer, perjalanan masih panjang, tapi goal pertama saya, dia harus bisa naik di atas V-line. Secara selama ini dia belum mampu naik sini. Biasanya naik, dia langsung turun lagi. Nah, ini kita lihat dia, sektor ini ya, pelan-pelan, dia mulai naik di atas skyline. Kemarin nggak mampu, dia ambiar, nggak mampu, ambiar, nggak mampu, ambiar, dan sekarang dia bisa dobrak, bisa bertahan. Kalau dia bisa bertahan, ini cukup bagus, ya. Nah, itu saya cukup optimis. Nah, kembali lagi strateginya, saya katakan bahwa strategi di emiten yang consumer ini, dia cenderung geraknya agak slow. Jadi, modelnya beli bertahap, ya. Saya mau kasih lihat yang ini kemarin. Nah, yang ini kan Bapak Ibu sudah lihat ya. Yang panel ini kemarin udah lihat. Itu ada dari nomor 1 sampai 20, itu yang saya cenderung fokus di saham-saham ini aja dulu. Fokus ke saham ini. Bahkan saya fokusnya nggak sampai 20. Saya hanya pilih 5 dari saham ini di daftar ini yang saya akan tradingkan. Ya. Jadi fokus di 5 itu aja. Saya tektok bolak-balik aja di situ aja. Apa saja yang saya pilih dari ini? Yang saya pilih yang sudah biasa sering kali saya trading, yang pasti adalah Cepin, Java, ya, Cepin, Java, Astra Agro Lestari, dan LSIP. Itu yang paling sering saya tradingin, ya, paling sering saya tradingin. Jadi 4 ini bolak-balik. Tambah belakangan ini saya tambah ada di AMRT. Nah, di luar ini kita ada tahu ada saham-saham bagus yang sedang downtrend. Pertama adalah Indofood, kedua ICBP, ketiga Unilever. Ya. Jadi ya, tadi bahasannya kita sampai di sektor consumer, saham-sahamnya apa aja sih yang kita bisa lirik ya, yang kita bisa jadiin patokan ya, apa aja sih? Biasa Bapak Ibu kan sudah tahu, saya biasa suka ngamatinnya Cepin ya, Java, terus apalagi tuh tadi tuh. Nah, ini ya, ada Cepin, Java, Ali, LSIP, ya, Ali, LSIP. Terus belakangan yang suka saya rekomendasikan AMRT. Nah, ini ada beberapa emiten, beberapa saham yang bisa kita pantau. Pertama adalah Indofood, ICBP, dan Unilever. Ini yang downtrend berat. Nah, di luar ini ada juga yang saya lihat kemarin chartnya cukup oke, ya. Tapi transaksinya masih kecil. Ada Garuda Food, ada Mayora, ya. Terus ada satu lagi apa tuh kemarin yang saya lihat cukup oke pada dasarnya, ya. Apa ya kemarin ya? Garuda Food, Mayora, apa ya? Lupa saya. Cimori ya kalau nggak salah. Ya, itu dipantau. Sebenarnya ada satu yang saya juga ragu-ragu, ini kenapa nggak masuk sini ya? Yaitu Sido. Emiten Sido. Saya bingung kenapa nggak masuk sini. Mungkin masuk, tapi dia di market cap-nya masih kecil kali ya. Saya coba cek nanti. Lebih jelasnya saya coba cek. Sido itu masuk yang kategori yang mana? Nah, coba kita ulas satu per satu ya. Saya coba ulas satu per satu yang tadi saya katakan tadi, yang
kira-kira ada 8 ya, mungkin 10 saham yang kita pantau ya. Nah, ini. Pertama kita coba cepin dulu. Nah, cepin ini kita lihat ya. Di daily asing masuknya cukup cukup signifikan ya, cukup oke ya, cukup signifikan, dan dia juga lagi ada di level support. Nah, coba kalau kita pakai yang ini aja deh, saya gambarin baru aja deh nanti. Ini di monthly. Nah, kayak lebih enak pakai monthly ya kalau consumer ya. Kita lihat dia rapi banget ya, ketata rapi, dan ada di level skyline. Nah, ini menurut saya menarik, apalagi di ketika dia di 3 bulan terakhir, ini kan lagi koreksi nih. Kita melihat asing masuk dengan cukup bagus ya, cukup oke, dan volume disertai dengan volume yang juga bagus ya. Kita harapan kita sih cepin ini buy on weakness untuk semoga dia dalam waktu dekat bisa naik ya. Kalau lihat polanya sih, kalau dia rebound dia naik nih. Nah, ini kan kita nggak terasa nih, kita sudah di akhir bulan Maret, mungkin besok itu sudah candle baru. Jadi kalau chart monthly, begitu ganti bulan, dia langsung candlenya baru ya. Nah, moga-moga dia ngedrive naik. Nah, icip-icip aja dulu ya, icip-icip aja, sifatnya semua masih icip-icip ya. Terus kita coba cek Java. Ini kita cek dari time frame yang lebih panjang dulu ya, untuk melihat horizon yang jauh. Nah, Jafra di monthly lebih bagus karena dia tertahan di skyline. Ini menarik juga nih, ya menarik. Cuma sayangnya ini asing jualan di sini malah. Tapi saya lihat ini pada dasarnya trennya oke ya. Kita lihat weekly-nya juga flat. Dia ada di areal yang kalau sering kali kita lihat dia bolak-balik mantul di areal ini nih. Mantul ya. Nih mantul lagi. Cuma kudu sabar ya. Ini kudu sabar. Cuma dia sudah cukup lama nih. Sudah cukup lama. Artinya apa? Kesabaran kita sudah terlalu diuji ya. Masa sih nggak naik-naik? Nah, jadi kalau Java di minggu depan atau di akhir minggu ini dia bisa naik sih bagus. Mungkin minggu depan kali ya. Secara kalau kita lihat monthly-nya, kemungkinan besar sih bulan depan dia baru akan action. Bulan depan kan masuk awal bulan puasa ya. Itu sudah Cepin dan Java. Terus kemudian Ali. Kalau Ali kita udah nggak usah ngomong ya. Di monthly dia udah mulai rebound, udah mulai comeback, sudah mulai keluar ya. Dan weekly-nya juga dalam tren bagus. Jadi kita kalau mau beli Ali itu nawar-nawar aja ya. Nawar-nawar. Dia lagi koreksi, kita beli nih weekly-nya. Kalau lihat trennya sih kemungkinan besar sih masih akan lanjut. Dia nggak akan koreksi, nggak akan terlalu jauh. Secara volumenya pun kecil nih. Pergerakan dia ketika dia ini termaintain ya, termaintain. Dan ini di daily juga bagus ya. Jadi silakan. Kalau dia lagi koreksi volumenya kecil nih. Ya, kalau lagi koreksi volumenya kecil habis itu rebound. Nah, ini perhatiin nih. Dia rebound. Ini terus ketika koreksi malah beli dan ini termaintain. Ini Ali gerakannya termaintain banget lah pokoknya. Terus L-ship juga dalam tren naik, padahal dia lagi sideways lah dia. Masih sideways, terhitung masih sideways. Karena nih, Bapak Ibu perhatiin, saya hapus saja ini garis-garisnya supaya nggak bingung. Dalam 3 tahun, 4 tahun terakhir, ya, dia L-ship tuh stabil, dia bergerak ini dengan titik puncaknya ini. Dalam 4 tahun terakhir, dari 2018, 2019, 2020, 2021, dan ini 2022. Dia nggak bisa breakout resisten ini. Jadi L-ship kalau bisa mampu breakout resisten ini, nah itu keren lah ini. Jadi kita menanti lah ya, menanti L-ship apakah mampu breakout resisten di 1570 ini. Kalau dia bisa breakout 1570 ini, wah itu keren lah. Ya. Hopefully bisa lanjut ya, hopefully dia bisa lanjut, bisa naik. Ini. Ya. Oh ya, buat Bapak Ibu yang mungkin saat ini lagi nonton dan
belum bisa komen, salah satu syarat untuk bisa komen itu harus subscribe dulu. Jadi pastikan Bapak Ibu subscribe channel YouTube ini, nanti langsung bisa komen. Ya. Nah ini kita kasih lihat nih. Jadi tapi LSIP gini loh, LSIP kembali kalau umpamanya dia nggak mampu breakout, dia rawan koreksi ke area mungkin di sekitaran 1.200 untuk kemudian dia rebound lagi. Tapi kalau lihat mandinya kecil kemungkinan lah dia rebound, dia koreksi dulu. Janganlah dia breakout lah. Moga-moga bisa breakout. 4 tahun terakhir dia di sini-sini aja nih. Harusnya bisa mampu kali ini LSIP. Terus terakhir yang di 5 saham pilihan saya itu AMRT. Nah, AMRT ini weekly-nya keren banget, daily-nya wow, ini keren. Kalau saya bilang sih ini udah overshoot sih ini. Ini ngeri banget nih. Ya ngeri banget. Ini sih ngeri banget. Hati-hati ya. Cenderung juga transaksi juga semakin mengecil. Jadi kalau buat saya ini sell on strength. Kalau buat saya pribadi ini saya sell on strength ya. Nah, kali ini saya akan fokus karena sektor consumer itu identik dengan Unilever ya. Unilever, Indofood, ICBP ya, HMSP, Gudang Garam ya, itu identik dengan saham-saham ini. Jadi saya mau ulas lebih banyak di saham-saham ini di kali ini ya. Ini memang live trading tapi sengaja saya ulas dulu sektor ini karena apa? Ini adalah bagian dari live trading itu sendiri. Saat ini saya lihat sektor-sektor ini apa saham-saham tadi itu lagi koreksi dan ini sudah di akhir bulan. Kita mencari emiten yang saat ini sedang lagi koreksi dan berpotensi untuk naik. Esensi live trading sebenarnya lebih pada pemilihan sahamnya sih. Kita tidak ngejar, percuma umpamanya saya kasih rekomendasi sama Bapak Ibu. Wah ini lagi terbang nih, silakan tubruk untuk sesi 2. Nanti pada bingung, profit takingnya kapan? Ya kan, besok hari ini udah terbang, besok malah koreksi. Nah kan jadi mubazir kita. Live trading bagiin sesuatu yang mubazir, malah endingnya malah pada nyangkut. Lebih baik saya kasih rekomendasi yang dalam beberapa waktu ke depan berpotensi, kita sekarang lagi disupport dan berpotensi untuk coba untuk naik. Bapak Ibu, akumulasi pelan-pelan, nanti dia bisa dalam tren naik lagi. Kita berjumpa lagi di minggu depan atau 2 minggu lagi di acara yang sama, Bapak, kita udah ada reportnya, kita udah ada feedbacknya. Wah, live trading kita yang kemarin tuh lumayan menghasilkan ini gitu. Oke? Ya, kita akan coba ulas. Seperti saya bilang tadi, consumer tuh identik dengan Unilever, Indofood, ICBP, Gudang Garam, HMSP. Ditambah lagi saya nanti akan coba ulas Mayora dan Garuda Food ya. Kita coba lihat dari Unilever dulu deh. Nah, Unilever ini saya bahkan pernah buat video khusus di market review yang mengatakan bahwa jauh-jauh sama saham ini, saham downtrend. Bahkan sampai ada surat terbuka menganjurkan supaya Unilever buyback atau kalau enggak unlisted aja deh, delisting aja deh gitu ya, keluar dari bursa aja deh. Karena tidak di-maintain dan baik. Jadi, nah, memang kalau lihat secara monthly kelihatan sebenarnya. Kalau saya sebagai seorang investor, kacamata saya panjang, jangka panjang. Saya lihatnya jangka panjang. Nah, kalau lihat dari monthly ini, jelas Unilever nggak akan saya sentuh. Jelas, nggak akan saya sentuh. Tapi kalau kita lihat dari weekly, ya dia ada geliat. Ya, ada geliat. Dan daily, wow, ini kelihatannya menarik. Tapi kalau lihat monthly begini, membuat saya mengambil keputusan bahwa ini bukan untuk investasi jangka panjang. Ya, ini untuk investasi yang sifatnya kalau buat saya bilang kita sementara ini untuk jangka pendek dulu ya, jangan ambil time frame yang panjang, kita jangka pendek dulu aja. Nah, jangka pendek kita ambil yang weekly. Kalau weekly kita lihat dia tren naiknya ke level berapa? Kalau saya bilang sih saat ini saya nggak muluk-muluk, saya level 4 ribuan aja deh, itu sudah bagus buat saya. Unilever sampai 4 ribuan aja udah bagus. Ya, 3950. Kalau saya di sini terlihat 3950 dan 42200. Ini saat ini topnya saya, target saya top di sini. Jadi kalau Bapak Ibu berminat untuk entry di Unilever, ya ketika koreksi pelan-pelan cicil beli
Tapi jangan bobotnya besar-besar, karena bobot Unilever sendiri berat, naikin Unilever tuh susahnya setengah mati. Jadi, Bapak Ibu lihat, untuk satu candle biru ini kemarin, satu minggu ini, ya dari Senin sampai hari ini, hari Kamis, transaksinya 1,2 triliun Unilever. TikToknya loh ya. Jadi berat, bobotnya berat. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Dan hari ini aja transaksinya sudah 112 bio. Kemarin 114, jadi udah rata-rata sih sebenarnya. Nah, kalau mau nawar-nawar sekarang boleh nggak Pak? Saya mau nawar. Ya silakan. Bapak Ibu kalau mau nawar mau beli silakan. Nah, areal belinya di level berapa sih areal beli? Bottomnya di level 3.580. Itu bottomnya sih kalau saya bilang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau nawar, areal bottomnya di sekitar ini. Areal ini bottomnya nih. Moga-moga dia kena ini, dia mantul. Kalau saya geser ya, ini sebenarnya kelihatan sih sebenarnya nih di target S1 3580. Bapak Ibu bisa nawar di areal ini ya. Terus kemudian selain Unilever ada Indofood. Nah, Indofood ini kalau buat saya lebih bagus, much better dibandingkan Unilever. Kenapa? Hari ini saya tadi dapat berita bahwa Indofood ini membukukan profit yang cukup sukses, cukup bagus ya. Dia profitnya mencapai laba usaha 31% menjadi 16,88% year on year dibandingkan tahun 2021. Bayangkan, di tengah tekanan, di tengah kondisi harga komoditi pada naik, dia di sepanjang tahun 2021 membukukan profit 16,88 triliun. Dan ingat, Indofood ini holding ya, jadi income-nya juga dari salah satu dari entitas anaknya juga yang memberikan income ke sini. Tapi pada dasarnya oke banget ya, oke banget. Nah, bahkan penjualan neto, ini penjualan ya, penjualan neto konsolidasi perseroan, artinya konsolidasi. ICBP juga masuk, dari mana-mana masuk. Penjualan netonya meningkat 22%, mencapai 99,35 triliun. Wow banget menurut saya. Jadi, Indofood ini masih mencatatkan pertumbuhan yang positif di tengah tantangan global, ya, kondisi global. Jadi, saya bilang Indofood much better. Nah, kita lihat chartnya, kembali ke chartnya. Kalau lihat dia monthly-nya, nah ini monthly-nya dia tertahan di level support. Kita lihat dalam, lagi-lagi ya, dalam 3 tahun terakhir ya, dari 2019, ini tuh udah di areal bottom-nya Indofood nih sebenarnya nih, ya. Jadi, ini chart monthly ya, kita lihat 2019 ketika dia swing turun di areal ini, dia mantul ya. Waktu itu 2018 akhir ya. Dia mantul, dia naik. Kemudian di tengah pandemi dia turun waktu 2020 ya. Waktu 2020 turun drastis, ekstrim, tapi dia sempat bisa rebound dan kemudian menjadi turun lagi. Nah, ini yang saya lihat dia berpotensi kalau seumpama dia bisa rebound, kita nggak usah muluk-muluk. Ini ada di tengah-tengah areal. Dia rebound ke areal ini dulu kalau buat saya ya. Secara jangka menengah atau jangka pendek mungkin. Nah, terakhir dia kalau mau rebound terakhir level ini. Ke level ini. Jadi Indofood masih ke arah ini dulu. Kalau kita lihat weekly-nya, nah weekly-nya menarik ya. Kemarin saya sempat ulas ini dan ini menjadi rekomendasi saya yang kemarin ya. Kalau Bapak Ibu yang di member Winner Stock kan saya sudah kasih kode. Saya ada terbitin market summary, rekomendasinya saya masuk ke sana, silakan akses di website. Dan Indofood adalah salah satu rekomendasi saya dan hari ini lumayan rebound mencatat profit 2,6%. Oke, good ya. Target saya untuk Indofood jangka pendek ya, untuk jangka pendek ke ini 6.200, 6.475 dan 6.750. Nah, ini target saya di Indofood sementara di sini target saya ya. Kok tiba-tiba berubah? Oh, karena candle-nya naik lagi.
kayaknya ada yang langsung HK nih. Jadi berubah. Ya, Indofood ya. Saya bilang ini Indofood oke ya, Indofood oke. Jadi silakan Bapak Ibu cermati lah ya. Ini di daily-nya. Ini kalau weekly-nya dia kelihatan banget ini. Nah, ini di daily. Pak, tapi modelnya begini, Pak. Ya, no need to worry lah. Malah saya bilang kayak gini menjadikan kita kesempatan untuk buy on weakness. Tapi bertahap masuknya ya, bertahap. Dan dia tertahan di areal selendang. Ini good. Kalau besok dia bisa keluar, dia bisa mantul, wow itu keren. Jadi ini sifatnya spekulatif buy. Kan saya sudah bilang, semua sektor consumer sifatnya spekulatif buy. Karena masih ada di posisi downtrend. Tapi daripada saya kasih rekomendasi yang sudah high, ini kita lagi bahas yang lagi di lower aja. Nah, kalau dia turun di bawah support, pastikan Bapak Ibu punya disiplin harus cut loss ya. Jadi waktu Bapak Ibu masuk, pastikan porsi alokasi dananya ya, jangan ngawur. Itu Indofood, terus kemudian ICBP. Nah, ICBP juga ya. ICBP ini kita lihat dia lagi di mandinya lagi mencoba support ini dalam, dia turun dalam karena selama ini dia dalam tren naik yang cukup bagus ya. Jadi ICBP secara monthly itu dalam tren naik yang cukup bagus dan dia tentu support kayak gini. Nah, ini kalau saya bilang, nah ini menarik untuk dicermati karena di weekly-nya dia ada tanda-tanda rebound dan di daily-nya dia juga rebound. Nah, saya kenapa menarik untuk dicermati karena dia ada bottom-nya di sini. Kalau jebol bottom ini ya cut loss gitu aja. Namanya spekulasi ya, namanya juga spekulasi. Tapi ini sifatnya lebih ke arah invest ya. Terus dua yang terakhir yaitu Mayora dan Good. Mayora ini bagus karena daily-nya transaksinya juga bagus, volumenya juga oke. Silakan Bapak Ibu Mayora diatur strateginya ya. Ini daily, weekly-nya juga dalam perjalanan mau rebound. Harapan saya dia bisa masuk kembali ke dalam selendang. Kalau dia belum bisa masuk kembali ke dalam selendang, kita sell on strength dulu ya. Nah, ini monthly-nya keren banget ya, monthly-nya. Ini mantul dari V-line dari rebound dan ini sekarang sudah lagi di V-line lagi. Moga-moga bisa rebound lagi. Jadi, nah, yang bikin saya, kenapa saya bikin judul acara ini live trading ini kebangkitan sektor consumer, salah satunya karena risk and reward-nya bagus banget. Bayangin, semua lagi ada di support dan kalau sampai naik, dia punya upside yang positif yang bagus. Rata-rata di sekitaran 20-an, ya sekitar 20-an persen sampai 30-an persen kalau profit ya. Lumayan banget, lumayan banget. Jadi siapa tahu ini bisa menjadi berkah buat kita nanti di Idul Fitri. Selama 1 bulan dapat profit dari saham-saham ini, dapat cuan dari saham-saham ini ya. Moga-moga ya, moga-moga kita berdoa aja saham-saham yang kita ulas ya di sektor konsumer ini kalau Bapak Ibu nabung dikit-dikit pelan-pelan dia bisa dapetin profit yang lumayan. Oke. Ya, itu saya briefing sektor konsumernya ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan sektor ini, sektor konsumer, atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan yang saat ini sedang lagi live trading ya, yang lagi jalan nih. Wow, informasi ESA naiknya gila-gilaan ya hari ini ya, 20%. Congrats buat Bapak Ibu yang beli ESA, yang masih punya ESA, congrats. Kalau sudah jualan, nggak usah galau, nggak usah sesali, itu part of the game, jadi yang penting sudah profit ya. ESA ini sudah terlalu tinggi menurut saya, jangan dikejar, kita tunggu swingnya aja, tunggu swingnya dulu aja. Sekarang mendingan daripada Bapak Ibu ngejar yang gitu-gituan, kita cari yang saat ini sedang berpotensi untuk naik ya, lanjut naik. Apa aja silakan. Yang mau nanya boleh. Yang mau nanya. Ini pada sebentar.
Ya, kalau saya lihat naiknya saham hari ini tidak ditopang dengan fundamental yang gimana banget. Kayaknya cuma baru BCA doang nih yang ngegas. Ya, yang lain-lain masih cenderung agak koreksi nih. Moga-moga besok marketnya nggak terlalu sadis lah. Tadi saya lihat ada yang mau nanya AMRT ya. Oh, sudah. AMRT sudah saya bahas. Eh, Pegas ya. Tadi ada yang Pegas nanya Pegas. Pegas tuh gimana ya Pegas? Coba saya cek Pegas. Pegas oke ya. Pegas pada dasarnya oke. Ini asing juga masih masuk terus. Cuma yang saya nggak suka sama Pegas ini adalah dia itu kalau lihat monthly-nya, nah dia itu udah lama sideways di sini, nggak berkutat, nggak kemana-mana. Ini yang bikin saya sebel sih. Tapi moga-moga di bulan depan dia bisa naik ya. Kalau coba cek weekly-nya. Ya, moga-moga minggu depan naik. Ini beli bertahap sih. Kalau Pegas itu harus sabar ya, harus sabar. Karakternya harus sabar. Nggak bisa yang kita model ngegas, tung langsung brrrr naik kayak Esa gitu. Nggak begitu karakternya. Jadi kalau berpikirnya ke sana ya agak susah ya. Pengen naik cepet jangan ke Pegas ya. Jangan ke Pegas. Tapi kita saat ini yang penting kalau buat saya sih jangka pendek profit ya sekitar 1 bulan dapat 9-10% itu udah bagus banget. MLPL, oke. Nah, MLPL seperti saya bilang, ini naiknya lebih karena sentimen dia mau tebus right isunya MPPA. Tapi kembali ya, ini kalau buat saya grup-grup dia ini masuk kanan, masuk kantong kanan, keluar kantong kiri, begitu sebaliknya. Jadi saya sih belum melihat ini sebagai sesuatu yang baik. Dan kalau mau nawar boleh nggak Pak? Ya silakan aja, silakan. Apalagi kita lihat ya, ketika dia turun, volumenya juga kecil kok. Jadi kalau saya bilang karakternya begitu tuh. Berulang kok dia. Nih lihat nih. Gampang kok lihatnya tuh. Ini dia turun, volumenya turun, tiba-tiba dia bam naik. Ini turun, volumenya turun, tiba-tiba dia bam naik. Nah, kita lihat aja. Kalau dia turun lagi, kayaknya satu candle lagi bisa naik nih. Ya, nyicil beli rasanya oke, tapi jangan uang banyak-banyak kalau di saham ini ya. Jangan. Ini masih di areal downtrend pada dasarnya. Kita coba lihat weekly-nya. Tuh, dia masih di areal downtrend, di bawah selendang, di bawah V-line, monthly-nya. Nah, monthly-nya sih oke ya, tertahan di skyline dia mau naik. Ya, moga-moga bulan depan lah, bulan depan, minggu depan dia baru oke ya. Cicil beli aja. Cicil beli. Kalau BBCA sih ketika dia di skyline beli aja, ketika dia di skyline ya. Kalau kita lihat mandinya tren naiknya udah cukup kuat. Sebenarnya saya jujur pengen sih dia koreksi sih BCA ke level 6.850-an. Cuma saya yakin banyak yang jerit-jerit. Nanggung soalnya. Kalau bisa swing lah. Tapi jangan lah ya. Di weekly-nya bagus banget nih. Weekly-nya bagus banget. Silakan strategi beli bertahap aja BCA. Oke kok. Ya. Beli bertahap. Terus Saratoga. Saratoga ini bagus loh sebenarnya ya. Dan kita juga lihat ya mantul di garis kita ini ya. 1, 2. Nah ini juga mantul. Mungkin areal ini Bapak Ibu bisa manfaatin untuk buy on weakness. Ya, manfaatin untuk buy on weakness. Ini ketika dia turun, nih 2 ini turun, volumenya ditandai dengan volume yang cukup bagus masuk. Jadi silakan ini ya. Silakan. Moga-moga dia bisa segera naik lagi. Terus Arto. Arto lagi di level support ini ya. Dan ini bottomnya waktu itu saya ngukur bottomnya sampai seberapa. Kelihatannya dia sering kali konsolidasi di areal ini nih. Ini kalau saya pindah ke sini, ya ini dia. Sering kali dia konsolidasi di areal ini. Ya, kita lihat, Bapak Ibu lihat. Kalau saya panjangin,
Nah, ini dia konsolidasinya di sini nih. Ya, mantul confirm lah. Ini bukan titik terendah, tapi dia di titik di mana dia itu confirm kalau dia itu menandakan dia itu akan rebound. Nah, jadi Arto itu kalau dia hari ini bikin galau, it's okay. Pada dasarnya masih dalam pergerakan yang sehat untuk rebound. Kayaknya spekulatif buy, kayaknya loh ya. Saya punya feeling besok hari Jumat kan seringkali dia rebound. Kayaknya besok dia bisa ngegas, bisa naik kembali ke arah ini, ke sini. Ini Arto ini gini loh ya, bobotnya boleh berat, tapi rasanya pergerakannya itu kayak gorengan. Jadi cukup liar. Dan dia di weekly juga cakep, dia lagi ada di level support skyline kita. Spekulatif buy, saya boleh rekomendasikan ini sebagai spekulatif buy. Ya, jebol ini silakan cut loss. Jebol titik ini silakan cut loss. Ya, 13.920 kalau jebol ini silakan cut loss. Terus Antam masih hold. Antam silakan kalau masih hold, dia masih tertahan di level selendang dan pada dasarnya sentimen nikel itu masih akan naik. Wajar ya, dia koreksi wajar, apalagi dia sebenarnya lagi terkonsolidasi. Ini kalau saya zoom kelihatan kok. Ini saya kasih garis juga, saya kasih kotak lah, saya kasih gambar kotak. Nah, ini saya kasih gambar kotak ya. Nah, dia ini masih tertahan di sini sih, masih tertahan di sini. Ya, jadi naik, turun, naik. Nah, dia masih di areal ini. Hold dulu aja, masih hold kok, nggak usah khawatir. Antam masih hold. Kalau ngomong Antam, kita lihat tetangganya lah, Inco. Inco juga masih di situ-situ saja, masih ditahan banget. Bahkan ini nutup gap aja pun tidak gitu loh ya, hebat sekali kan. Nutup gap aja enggak. Padahal kalau saya bilang kalau dia koreksi nutup gap masih saya bilang wajar gitu ya. Ini dia nutup gap aja enggak ini kebangetan. Tapi saya bilang Inco kalau yang punya sell on strength nawar aja, nawar nutup gap. Saya udah jual, saya berharap dia nutup gap. Terus habis itu dia naik lagi dan bagus. Dia mau nutup gap nih, hebat banget. Terus satu lagi Harum. Nah, ini sama, dia ada gap di sini dan dia barusan nutup gap yang pertama yang di warnanya saya ganti, dia nutup gap yang ini. Nah, ini. Dan nutup. Terus dia koreksi. Nah, koreksi areal belinya di mana? Nah, coba aja lagi nawar kayak kemarin areal belinya, areal beli yang kemarin. Kayaknya sekarang areal belinya nih, ini areal belinya nih di 10.600 ya. Di 10.600 atau di 10.150, 10.500 ya cicil beli aja. Moga-moga nggak sampai situ. Bottomnya di 10.450 lah. Hari ini bottom hari ini boleh lah. Ya, atau 10.350. Harum boleh cicil beli ya. Terus MTech boleh average up nggak? Wow, terlalu tinggi. Kalau saya bilang ini sell on strength. Capai target ya, tuh. Saya lupa ini, saya gambarnya kapan ini. Tapi yang pasti ini saya sudah sampai area profit taking saya. Jadi kalau saya bilang MTech ini sell on strength. Ini sesuai nih, pola double bottomnya sesuai. Ini kalau saya plot ya, saya kembalikan. Ini saya kembalikan, ini sama nih. Ya, ini sama garisnya. Sampai, dia udah sampai. Jadi MTech sudah sampai pola double top, double bottomnya nih. Kalaupun dia mau naik lagi, ya itu lebih sifatnya kayak overshoot aja, ya. Dia udah nyampe. Mungkin dia akan koreksi dulu, untuk kemudian dia lanjut naik lagi. Itu kalau saya lihat pergerakannya sih. Nih. Oh, tapi di weekly dia membentuk pola cup and handle nih. Ya, ini kalau saya panjangin, dia punya garis ini saya panjangin. Ini kayak pola cup and handle nih. Tapi biasanya pola cup and handle itu biasanya dia swing dulu baru dia naik lagi, ya. Sell on strength kalau saya bilang, MTech. Jangan di average up. LSIP beli di area
Berapa? Kayaknya LSIP ini lagi tertahan nih. Kayaknya boleh spekulatif buy di sini LSIP. LSIP kayaknya boleh nih spekulatif buy. Coba pantau aja ya. Kalau mau ekstrim nawar LSIP di sini nih 1330 di areal weekly, selendang weekly nih. Kalau mau ekstrim nawar di sini nih. Ya, ala mak-mak pasar ya. Kalau mau nawar di sini nih. Ya, ekstrim di sini nawarnya. Kalau mau ekstrim, siapa tahu dikasih, ya kan? Siapa tahu. Oh ya, TPIA, oke ya, TPIA. CNT, CNT. Nah, ini CNT boleh nggak average up? Menarik sih, saya bilang nih CNT menarik. Kita lihat dia punya smart volume juga tinggi ya. Cuma sayang volumenya yang di bawah ini agak kurang, agak menurun nih. Kelihatan dia lagi istirahat. Tapi kalau lihat spike volume yang tinggi begini, ini sekarang lagi konsolidasi. Kemungkinan besar masih akan lanjut. Di weekly-nya cakep banget, Pak. Jos, ini weekly-nya oke banget. Dia ada di atas selendang. Silakan, silakan average up lah ini. Monthly-nya juga bagus. Wah, keren ini. Persis ya. Karena skyline dia mantul. Bagus ini. Oke kok ini. Silakan. Ya, sebelum saya lanjut, jika Bapak Ibu belum buka rekening Sekuritas Senan Putirai, silakan buka ya. Nanti linknya ada di kolom deskripsi dan jangan lupa kodenya salesnya adalah EN, Echo November ya. Adaro boleh fresh up nggak? Adaro. Masuknya kapan, Pak? Soalnya saat ini dia lagi di support. Ini memang ini lagi average buy, memang boleh averaging, yang mau baru mau masuk boleh. Yang mau masuk boleh ya. Cicil beli di daily dia lagi tertahan. Jebol 2650 ini jual. Average up yang terbaik kalau dia bisa mampu naik di atas lendang saya nih. Di level 2815 ya. Jadi kalau dia bisa naik di atas lendang baru oke saya bilang. Saat ini masih sifatnya spekulatif. Terlalu buru-buru kalau mau average up. Jadi sementara hold dulu. Akra, apakah masih boleh hold nggak? Boleh dong, Akra. Akra silakan hold ya. Saya hold. Tadi nambah ya. Saya nambah di 910 sama 920. 920 tadi saya sempat masuk. Pagi-pagi masuk di 920, pikir saya dia bisa naik lagi. Tapi ternyata dia swing ke bawah. Saya beli lagi di 910. Ya, itu Akra. Masih boleh. Kita lihat weekly-nya deh. Weekly-nya juga candle-nya jelek. Weekly-nya candle-nya jelek. Tapi saya nggak putus asa. Masih ada besok hari Jumat. Jangan-jangan besok ngegas. Buat Akra untuk ngegas kayak begini sih enteng lah. Piece of cake buat Akra. Apalagi biasanya transaksinya dia satu minggu itu 600 miliar ya 600, sekarang cuma 400-an miliar, jadi harusnya besok masih peluang naik. Mandinya juga bagus banget. Nah, kalau lihat model begini bulan April rasanya masih naik, apalagi ditambah Bapak Ibu lihat nih asing masuknya masih cakep banget ya. Mandinya oke. Nah, ini kalau kita lihat mandinya nih dia dalam tren naik yang masih akan wow banget ya. Bangkit dari tidurnya. Akra itu dulu tuh bagus banget nih Akra itu dulu tuh. Dan dia udah patahin tren turun. Ini kalau kita tarik tren turunnya dia udah patahin nih. Anggaplah kita nggak pakai itulah, kita pakainya ini nih. Di titik puncak. Ini titik puncak nih. Ke sini. Nah, ini kita ambil yang ini. Nah, dia udah ngelewatin tuh. Dia udah ngelewatin tren turun, dia udah breakout. Jadi saya bilang ini sudah dalam tren naik yang bagus. Akra hold ya. Akra hold.
Jadi silakan yang mau nambah, silakan nambah ya. Medco, Medco ngetes iman ya. Bukan ngetes iman, nguji kesabaran saya bilang ya. Ini sih disupport sih. Ini lagi disupport, daily disupport, weekly juga disupport kena di Skyline ya. Padahal kita berharap bisa naik sini ya, tapi dia nggak naik-naik. Padahal dia ini double bottom nih, MTEK aja udah nyampe. Kenapa ini belum nyampe nih? Ini kan double bottom nih, 1, 2 di weekly loh ya. Terus monthly volumenya juga tinggi. Rasanya beli sabar-sabar aja deh di Medco. Bener, uji kesabaran ini Medco ini. Ya. MMLP. Transaksinya kecil, sayangnya transaksinya kecil. Dia cuma di bawah 10 bio. Jadi kalau saya bilang ini volatilitasnya cukup tinggi. Dan oke kok. Oke kok. Ini masih oke. Lihat weekly-nya coba. Oke nih, weekly-nya juga bagus. Ya, dia udah patahin tren turun nih. Dia udah patahin tren turun. Tuh, dia udah patahin. Udah berhasil naik. Jadi sabar-sabar aja. Kalau lihat monthly-nya, wah bagus nih monthly-nya. Oke, bagus kok ini MMLP. Silakan Pak, MMLP. Cuma ini sayang dia transaksinya kecil. Jadi saya kurang rekomendasikan. Kelihatan sekali dia volatilitasnya nih. Tadi turun sampai ARB, terus dia tiba-tiba rebound. Wah, ini sih buat yang olahraga jantung sehat aja ini. Buat yang jantung sehat. TPIA, rekomendasi TPI berapa? Waduh. Kalau saya sih masih hold ya kalau saya. Dan ini dia udah ngelewatin gap. Ini saya kasih lihat sini. Nah, ini udah ngelewatin gap nih. Moga-moga aja dia bisa sampai puncak di sini nih. Moga-moga ya bisa sampai puncak di sini. Masalahnya tahan nggak? Tahan untuk nggak taking profit maksud saya. Nah ini, moga-moga bisa sampai sini ya. Moga-moga ya. Kalau saya bilang pasti, kembali lagi, tidak ada ilmu pasti di dunia trading saham. Semua mungkin terjadi. Jadi, semoga sampai sini aja. Oke. Oke. Sekaligus TPIA menutup perjumpaan kita, live trading kita hari ini. Terima kasih semua teman-teman atas atensinya. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala. Tapi, sekarang udah lancar. Next, di hari Selasa, kita saya mau coba bikin live IG, tapi edisi singkat aja, nggak usah panjang-panjang, paling setengah jam, briefing market, habis itu udah. Dan saya akan coba bikin rutin live trading YouTube ini mungkin 2 minggu sekali lah. Dan saya ajak Bapak Ibu yang belum punya rekening Hanan Putirai, silakan buka, linknya ada di kolom deskripsi, dengan kode EN, ya, kode EN. Dukung channel ini untuk semakin berkembang, semakin maju dengan share linknya ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy profit. Ini masih ada waktu setengah jam 50 menit sampai penutupan sesi 2, penutupan perdagangan di hari Kamis 31 Maret ya. Jadi Bapak Ibu masih bisa belanja, masih bisa atur strategi lagi, lihat-lihat lagi apa yang bisa kita tradingkan ya. Oke, sampai di sini semua. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa. God bless you all.